Shalom jemaat Tuhan dimanapun boleh berada. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena itu pagi hari ini mari kita menserukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Hey!
kasih jemaatmu dimanapun mereka boleh ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong bekerja, Tuhan tolong memberkati mereka semuanya Tuhan. Biar kehadiran-Mu Tuhan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi seluruh jemaat GBS Purwokerto dimanapun mereka boleh berada. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus, berikanlah setiap kami rema-Mu untuk kami boleh bersukacita karena kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Shalom, shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini di minggu yang kedua pada tanggal 10 Januari 2021 saudara, kita baru masuk di bulan yang baru, di tahun yang baru. Kita masuk dalam situasi dan kondisi yang membuat setiap orang akan mengalami satu perasaan yang tidak menentu, saudaraku. Jika di wilayah tertentu di bangsa ini mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 diberlakukan PSBB atau PPKM, ya, saudaraku, di situ untuk mengurai, memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan begitu banyak hal yang membuat kita hari ini berpikir kencang, tapi tidak sampai pada akal kita apa maksud Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan di bulan yang pertama, hari kemarin sudah ada kabar bahwa ada sebuah pesawat yang lost contact, sehingga apa yang terjadi saudaraku itu sesuatu yang tidak pernah disangka dan tidak pernah diduga oleh setiap penumpang yang ada di pesawat itu. Apakah nasibnya mengalami hal yang seperti itu? Baik di situ ada yang tua maupun yang muda, yang sehat maupun yang kurang sehat, yang kaya atau yang miskin, mengalami hal yang sama. Ambang batas hidup manusia itu terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang nikmat hidup. Karena hari-hari ini orang begitu sulit menikmati hidupnya, saudaraku. Kenapa? Karena ada banyak hal yang membuat ia tidak bisa menikmati hidupnya. Makanya kita butuh penghiburan Allah, kita butuh janji Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Bagaimana seseorang yang ada di dalam Tuhan, yang percaya, yang mengaku beriman itu bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Nikmat hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan tahun yang mendekat, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini kalimat yang menarik, saudaraku.
Karena untuk bisa menikmati hidup, orang tidak akan berkata, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini orang yang tidak bisa menikmati hidupnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu engkau tidak lagi dapat menikmati hidup, pada masa itu engkau akan berkata, hidupku tidak bahagia. Hidupku tidak bahagia. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang tidak bahagia, sehingga muncul syair lagu, ku tak bahagia. Tidak bahagia kenapa? Karena melihat dia sedang bersanding di sana dengan orang lain. Itu salah satu yang muncul dari kehidupan perasaan yang dialami oleh seseorang, saudaraku. Namun di sini lebih daripada hal itu, saudaraku, bahwa untuk bisa menikmati hidup itu bagaimana? Ya, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, engkau tidak lagi dapat menikmati hidup saudara, sehingga engkau mengatakan dalam hatimu dan dalam mulutmu, hidupku tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Kenapa tidak bisa menikmati hidup? Kenapa tidak ada kesenangan yang bisa engkau ceritakan kepada orang lain? Jangankan kepada orang lain, kepada dirimu sendiri pun engkau sulit untuk menceritakan, memperkatakan bahwa engkau orang yang bahagia, engkau orang yang bisa menikmati hidup, engkau orang yang punya damai sejahtera, saudaraku. Makanya saudaraku, tahun 2021 adalah tahun rahmat Tuhan. Dunia sepertinya tidak dapat menjanjikan hal yang baik. Dunia tidak bisa menjanjikan hal yang nikmat dalam kehidupan kita, tapi Tuhan sanggup memberi kenikmatan dalam kehidupan saudara dan saya yang tetap dan mau percaya kepada Allah, kepada Tuhan Sang Immanuel di dalam Yesus Kristus. Jika engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan telah siap untuk memberkati hidup saudara, sehingga apapun yang terjadi, situasi dan kondisi setiap musim kehidupan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah bangsa kita, itu tidak akan mempengaruhi berkat Tuhan itu mendatangi hidup saudara. Jika engkau mau datang kepada Tuhan, maka berkat yang telah disediakan Allah itu akan mendatangi hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa manusia tak bisa menikmati hidup? Mengapa seseorang itu tidak bisa menikmati kasih karunia yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, karena tidak bahagia. Yang kedua, hidup tidak menyenangkan. Yang ketiga, karena mengalami kemalangan dan kesusahan. Dan yang keempat, saudaraku, karena terlambat. Ingat akan Sang Pencipta. Nah, saudaraku, jangan sampai engkau terlambat datang kepada Tuhan ketika engkau sudah babak belur. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau sudah bangkrut. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau datang ditimpa sakit penyakit, itu sudah terlambat. Kemalangan dan kesusahan sudah menimpa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu akan terlambat sudah untuk berusaha mengingat Dia, karena lalu saudara merenungkan Pengkhotbah pasal yang ke-12, akan saudara dapati hal yang demikian. Bila tiba saat itu matamu tak lagi terang. Saudaraku, jika mata saudara hari ini bisa melihat dengan terang, bisa melihat keindahan, bersyukurlah, ingat akan Penciptamu. Jangan sampai kau terlambat ketika matamu sudah buram, engkau baru ingat Tuhan, aku ingin melihat dengan jelas. Renungkan Pengkhotbah pasal yang ke-12.
Bila tiba saat itu matamu tak lagi terang, sehingga pundalah sinar surya, bulan dan bintang, awan mendung pembawa hujan, tetap menyertaimu bagai ancaman. Saudaraku, hujan hari-hari ini begitu sedikit mengkhawatirkan, karena di dalam hujan ada petir, karena di dalam hujan di situ ada puting beliung, banyak atap-atap yang bertebangan, saudaraku. Banyak tanaman tumbuhan pohon roboh dan patah, dan banyak di situ tanah longsor, bahkan mengakibatkan banjir, saudaraku. Bukankah ini ancaman yang ada di sekeliling kehidupan kita? Lenganmu gemetar dan tak lagi memberi perlindungan. Kalau dulu engkau punya lengan yang kuat, apalagi yang hobi olahraga, nge-gym, ya saudaraku, ya, memelihara dan memiliki otot yang kuat. Ini otot kawat balunto. Ya, saudaraku, selama masih kuat engkau bisa angkat beban. Lenganmu gemetar dan tak lagi memberi perlindungan. Ini sudah terlambat. Kakimu yang kekar akan goyah. Tanpa kekuatan engkau tidak lagi bisa berjalan. Jangan sampai hal yang sudah terlambat ini menjadi bagian saudara. Baru ingat sang pencipta, baru ingat Tuhan. Ya. Gigimu tidak lengkap untuk mengunyah makanan. Saudaraku, gigi saya pun sudah banyak yang rotol. Ya, geraham-geraham samping kanan dan kiri sudah mulai rontok satu-satu. Sehingga kalau dulu suka makanan yang keras, ya, ada yang masih ada tulangnya, itu begitu enak menikmati makanan. Sekarang giliran sudah berkurang, ya, senjata yang ada di mulut kita, gigi yang sudah mulai tidak ada dan mulai kerobos, makanan yang dibutuhkan adalah makanan yang empuk, saudara. Yang keras tidak dapat lagi dinikmati. Matamu kabur sehingga menyuramkan pandangan. Saudaraku, jika engkau masih bisa melihat dengan jelas hari ini, bersyukurlah engkau bisa menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Engkau masih bisa melihat sekelilingmu dengan jelas. Dengan panca indera matamu kau bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, keramaian di jalan sampai di telingamu dengan samar-samar ini sudah terlambat. Jangan sampai telingamu sudah mulai berkurang, pendengaranmu sudah mulai berkurang, ketika ditanya diajak ngomong, ya saudaraku, baru ingat Tuhan, maklum sudah tua. Ya. Bunyi musik dan penggilingan hampir-hampir tidak terdengar. Saudaraku, betapa indahnya ketika telinga kita masih bisa mendengarkan pujian musik yang indah. Kita masih bisa menyanyi dengan merdu, mendengarkan suara kita dan mendengar dengan baik. Kita bisa masih menikmatinya, saudara. Tapi jika sudah terlambat, itu semua sudah pudar. Hampir-hampir tidak terdengar. Engkau tak dapat tidur terlena. Tidurmu tidak lagi nyenyak. Engkau gampang sekali bangun. Saudaraku, ya sebentar tidur, sebentar bangun. Mendengar sesuatu yang tidak biasa, terbangun. Kicauan burung pun membuat engkau terjaga. Saudara memiliki perasaan yang tidak nyaman, baru ingat Tuhan. Wah, Tuhan, my God. Engkau takut mendaki tempat yang tinggi dan harus berjalan dengan hati-hati karena takut terpeleset. Karena kakimu sudah tidak kuat lagi, karena tanganmu sudah tidak kuat menggenggam untuk menahan beban tubuhmu. Rambutmu berubah dan kakimu kau seret waktu berjalan. Saudaraku, kalau boleh dibilang ini bagian dari kehidupan saya, bahwa rambut saya sudah mulai berubah dari ujung sampai ujung. Ya, rambutmu berubah, itu tanda-tanda, saudaraku.
dan kakimu kau seret waktu berjalan. Bersyukur saudara jika engkau masih tetap tegak, ya, jalanmu tidak kamu seret-seret. Artinya jika jalan terseret-seret itu bisa terjadi karena apa? Ya, kesemutan bisa, itu masih ringan saudaraku. Tapi kalau sudah stroke, ya, tidak bisa mengangkat salah satu kaki kita, makanya saudaraku kakinya diseret. Apalagi kalau sampai hanya duduk di kursi roda. Apa yang menyenangkan dari panjang umur kita hidup di bumi ini? Kalau hal itu yang kita alami, saudara, bersyukur. Tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Kalaupun orang lain mengalami kemalangan, tapi jika engkau percaya hari ini kepada Allah Sang Immanuel, di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka hidupmu penuh dengan rahmat Tuhan. Bahkan dikatakan minggu yang lalu bahwa kekayaan bangsa-bangsa asing itu akan dipindahkan ke dalam peribaan, akan diperintahkan mendatangi hidupmu. Artinya sesuatu yang tidak kau sangka, berkat yang tidak lazim itu akan mendatangi kehidupan saudara. Jika engkau punya kekuatan untuk menerima hal itu, tahun rahmat Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan saudara jika saudara mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dan tidak setengah-setengah. Karena orang yang datang kepada Tuhan, berkat itu sudah tersedia dan siap delivery, ya, diperintahkan untuk mendatangi kehidupan saudara. Maka hilanglah segala hasrat dan keinginan jika kemalangan menjadi bagian kita. Kita menuju ke tempat tinggal kita yang penghabisan. Orang-orang berkabung dan meratap di sepanjang jalan. Saudara bisa bayangkan jika keluarga saudara, sanak famili saudara ada di dalam pesawat yang sedang kehilangan lost contact. Ya, perjalanan dari penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak. Padahal pada waktu itu baru saja menerima telepon dan kabarnya, baru saja menerima foto selfie-nya, saudaraku. Tapi dalam begitu terjadi sangat cepat, saudara sudah tidak bisa menghubungi lagi. Apa yang bisa saudara nikmati hari-hari ini? Jika menuju ke tempat tinggal kita yang penghabisan, orang-orang berkabung dan meratap di sepanjang jalan, rantai merah akan putus dan terpisah-pisah, lampu emas jatuh dan pecah, tali timba putus dan rusak, kendi hancur dan terserak-serak. Apa artinya? Dari debu kembali kepada debu. Tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi. Napas kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Hanya satu hal yang dimengerti pada waktu itu, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Dialah yang memberikannya sebagai anugerah. Inilah rahmat Tuhan, kasih karunia. Apakah saudara bisa menikmati hidup saudara hari ini? Jika saudara masih bisa melihat dengan jelas, jika saudara masih bisa mengangkat beban, jika saudara masih berjalan dengan tanpa bantuan tongkat dan kursi roda, saudara tidak menyeret-nyeret kaki saudara, dan di situ saudara bisa mengingat rahmat Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan sampai itu terlambat. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang tidak menyenangkan itu menghampiri hidup saudara. Jangan sampai terlambat. Nikmati hidup saudara hari ini bersama dengan Tuhan. Apalagi yang bisa membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini fakta yang pertama adalah bahwa setiap kita, setiap orang mengalami nasib yang sama. Musibah dan masalah bisa terjadi dan menimpa siapa saja. Tanpa
apa terkecuali tanpa pandang bulu, baik dia bodoh maupun pintar, baik dia tua maupun muda, bahkan anak-anak sekalipun, yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, yang berhikmat sekalipun maupun yang bodoh sekalipun, tidak bisa menolak yang namanya musibah. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Saudaraku, Khotbah 2 ayat 15. Ini tulisan seorang yang sangat bijak, yaitu Raja Salomo. Dia orang yang sangat kaya. Dia juga orang yang sangat punya kuasa pada zamannya. Dia berkata demikian. Ayat 15, pasal yang kedua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Kurang berhikmat apa Salomo? Kurang hebat apa Salomo? Kurang kaya apa Salomo? Kurang berkuasa apa Salomo? Dia berkata nasibnya sama dengan orang yang ada di luar sana. Untuk apa aku ini dulu berhikmat? Sampai dia bertanya, untuk apa aku berhikmat capek-capek memikirkan, memutuskan banyak perkara dan mengumpulkan banyak harta. Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Setiap orang mengalami nasib yang sama. Ujung dari kehidupan kita adalah kematian. Dan kematian tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalaupun teknologi secanggih apapun, sehebat apapun alat medis, dunia kedokteran mempertahankan itu hanya bertahan beberapa waktu saja. Dan hasilnya adalah penderitaan. Coba bisa bayangkan saudara hanya bisa hidup hanya karena menghirup oksigen yang ada di hidung saudara. Dan sementara saudara hanya ngaplah-ngaplah ada di pembaringan rumah sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Apa nikmatnya hidup yang seperti itu? Umur panjang tapi tidak punya makna. Nasibnya sama. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, nasib manusia itu ada di tangan Tuhan. Apa yang mau kita kejar hari ini? Jangan sampai pencapaian saudara, keberhasilan saudara, kesuksesan saudara membawa saudara kepada kehancuran ketika pada titik nadir, bahwa sampai di ujung penghidupan saudara justru melupakan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara di awal tahun ini merenungkan bahwa perbuatan tangan Tuhan itu begitu ajaib. Ya, bahwa nasib saudara dan saya ada di tangan Tuhan yang perkasa. Bapa yang perkasa, penasehat ajaib, itulah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, manusia tidak bisa mengendalikan nasibnya. Ya. Amsal 16 ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mungkin saudara sudah membuat rencana yang terbaik. Jangan lupa bahwa yang menentukan hasil akhirnya adalah Tuhan kita. Hati manusia membuat rencana, tetapi Allah menetapkan langkah-langkahnya. Tapi jika kau percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik dalam kehidupan saudara, engkau akan menikmati anugerah, engkau akan menikmati grace, engkau akan menikmati kasih karunia, engkau akan menikmati tahu berapa Tuhan itu masuk dalam kehidupan saudara. Dan ingatlah, Pengkhotbah pasal 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Ikan itu tidak pernah berpikir kalau dia sedang masuk perangkap, masuk jala, atau sedang kena makan ketika yang dia makan adalah umpan pancing, saudara. Ikan tidak pernah berpikir hal yang demikian. Tapi kemalangan mendatangi kehidupannya karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jala.
Saudaraku, burung itu bisa bebas terbang kemana-mana, tapi kalau sudah kena jerat, ya dia masuk dalam sangkar, walaupun sangkarnya terbuat dari emas dan dia dianggap istimewa oleh manusia, tapi dia ada dalam kurungan. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, saudaraku, inilah yang disebut dengan nasib buruk, saudaraku. Bagaimana kita bisa menerima, menikmati nasib baik, nikmat Tuhan dalam kehidupan kita? Kita hanya bisa bergantung dengan satu komitmen. Datang mendekat kepada Tuhan dan kasihlah Tuhan dengan segenap hati. Maka tahun-tahun yang malang itu akan menghindari kehidupan saudara. Jika kau percaya hari ini bahwa hidupmu pasti terpelihara oleh Tuhan, dan tahun rahmat Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara, di sepanjang tahun ini saudara akan berpikir bahwa bagaimana saudara menentukan goal setting yang gelap. Saya mau katakan bahwa tahun ini adalah menentukan goal setting yang gelap, goal setting yang abu-abu. Kenapa? Tidak ada hal yang pasti. Sebentar PSBB, sebentar dibuka. Sebentar PSBB, sebentar dibuka. Saudaraku, saudara baru merencanakan ditarik rem. Saudara nggak bisa jalan lagi. Apa yang bisa kita perbuat? Hanya rahmat Tuhan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini bahayanya COVID-19, saudaraku. Di Kabupaten Banyumas, demi mendukung program pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, hampir mayoritas gereja-gereja di Banyumas mengadakan pelayanan ibadah virtual, pelayanan ibadah online, saudara. Kita semua tidak bisa menghindar dari bahaya COVID-19. COVID-19 bisa mendatangi siapa saja dan bahkan ada di sekeliling kita. Baik yang pintar maupun yang bodoh, baik yang bijaksana maupun yang tidak bijaksana, yang sekolah maupun yang tidak sekolah, yang kaya maupun yang miskin, yang tua maupun yang muda, yang makanan bergizi maupun yang kurang bergizi. Tidak menjamin orang itu aman dalam kehidupannya. Yang di rumah dengan yang di luar sana, tidak ada jaminan bahwa hidupnya aman daripada COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, pastinya bahwa rahmat Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu menyertai hidup saudara. Immanuel, God with us. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Pegang erat janji Tuhan ini. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, apapun yang kau kerjakan hari ini dan hari besok, percaya bahwa Tuhan itu yang berjalan di depan. Maka rahmat Tuhan itu akan menjadi bagian saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan perlu diingat bahwa di dunia ini ada yang tidak terjangkau oleh akal kita, tidak terjangkau oleh logika kita, logika berpikir kita, akal budi kita tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa menangkapnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat belajar di webinar, di seminar, di banyak-banyak materi motivasi bisnis bahwa A ditambah B sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan, saudaraku, tapi perlu diingat dalam hal ini, yang pertama adalah nasib manusia
itu sama, ujungnya adalah kematian. Yang kedua, bahwa di antara kita harus percaya bahwa ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Saudaraku, ternyata di sini untuk akselerasi, ya, apa resolusi saudara? Akselerasi untuk pencapaian hasil. Ternyata kecepatan itu tidak bisa membuat pencapaian hasil. Ya, kemenangan perlombaan bukan untuk orang yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kekuatan, ya, ternyata tidak menjamin dia sanggup menjadi orang yang hebat. Ternyata banyak orang kuat hidupnya begitu-begitu saja, saudaraku. Ternyata banyak orang yang bisa berlari cepat tapi tidak bisa masuk perlombaan, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, banyak orang yang membuat tubuhnya itu menjadi bagus, atletis, tapi tidak bisa menghasilkan uang dalam kehidupannya. Untuk apa? Ya, bangga dengan ototnya, ya, bangga dengan bodinya, saudaraku, tidak bisa memuaskan. Ya. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Orang yang berhikmat pun terkadang harus berpuasa. Tidak bisa menikmati makanan yang enak, tidak bisa menikmati makanan yang lezat, tidak bisa menikmati roti sajian. Saudaraku, kekayaan bukan untuk orang yang cerdas. Ya. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Ternyata orang yang cerdas pun tidak menjamin bahwa hidupnya bakal kaya. Bahkan boleh dikatakan orang yang bodoh itu punya kesanggupan untuk menikmati hidupnya dan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Salah satunya adalah almarhum Bob Sadino, saudara, dengan slogan belajar jadi goblok. Apakah goblok itu sesuatu hal yang tidak enak? Bagi Bob Sadino itu anugerah. Dari kegoblokannya dia bisa mempekerjakan orang-orang pintar, saudara. Betapa hebatnya orang goblok itu bisa punya karyawan S1, S2, S3. Bukankah itu orang yang luar biasa, menikmati karunia Allah, dan pada akhirnya dia meninggal juga. Saudara yang dikasih Tuhan, kekayaan bukan untuk orang yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Ternyata di situ orang yang cerdik pun, ya, orang yang punya banyak akal pun tidak menjamin hidupnya enak, saudaraku. Orang yang bijak sekalipun tidak menjamin hidupnya mapan. Orang yang punya gelar banyak berderek-derek pun tidak bisa menikmati hidupnya. Kenapa? Dia hidupnya menyeret-nyeret kaki. Kenapa? Sakit penyakit menimpa, kemalangan itu dalam hidupnya. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudaraku, ini yang tidak bisa disangkali, bahwa kita tidak bisa menjangkau hal yang di luar nalar kita. Ya, perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh pelari cepat. Pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh orang yang kuat. Ya, orang bijaksana tidak selalu mendapat mata pencaharian. Banyak orang yang sok bijaksana itu pengangguran sekarang ini. Dan orang cerdas tidak selalu memperoleh kekayaan. Juga para ahli tidak selalu menjadi terkenal. Sebab siapa saja bisa ditimpa nasib sial, kemalangan, kesusahan. Itu bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Jika kita mau percaya, mau datang kepada Tuhan, nasib sial itu akan diperintahkan untuk minggir, untuk menghindar daripada hidup saudara. Karena ada nikmat Tuhan
tahun rahmat Tuhan itu akan mendatangi kehidupan saudara. Bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan, yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan, yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan, yang pandai tidak selalu kaya, dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Semua itu tergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Saudaraku, timing Tuhan itu yang terbaik. God is good. Tuhan itu baik. Allah kita itu baik. Jika kau percaya kepada Allahmu yang kau sembah hari dan kau percaya hari ini, datanglah mendekat kepada Allah, maka kebaikan itu akan mendatangi kehidupan saudara. Tahun rahmat Tuhan itu akan menjadi makan hidup saudara. Semua itu tergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Saudara, nikmat hidup di dalam Tuhan. Masih dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-7. Mari, ayo, makanlah rotimu dengan sukaria. Nikmati makanan yang ada di hadapan saudara, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Jika perbuatanmu itu mendatangkan kesukaan hati Allah, maka Allah akan menurunkan kasih karunia dalam kehidupan saudara. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya biarlah wajahmu tetap cerah dan berseri-seri, karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang bahagia adalah mendatangkan rahmat Tuhan dalam kehidupan saudara. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih lelah, jerih payah di bawah matahari. Nikmati bersama pasanganmu, nikmati bersama keluargamu, nikmati bersama anggota keluargamu, dan nikmati bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu yang engkau anggap saudara. Tapi jangan lupa bahwa saudara diperintahkan untuk mengasihi sesama saudara. Ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan dan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Waktu bekerja itu saat ini, saudara. Jika engkau saat ini masih dipercaya untuk dapat mengerjakan sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Sebelum tanganmu itu tidak bisa mengangkat beban dan kakimu tidak bisa berdiri dengan kokoh, nikmatilah. Jangan sampai engkau berkata, sudah terlambat, aku tidak bahagia, aku tidak bisa menikmati hidup, aku tidak bisa senang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, alami rancangan surga, destiny ilahi bagi hidup saudara yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Akhir kata, saudaraku, Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ingat Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Kristus. Ya, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudaraku, takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Jadi prioritas hidup kita adalah menyenangkan hati Bapa, berpegang pada perintah Tuhan,
bahwa hidup kita akan masuk dalam tahun rahmat Tuhan. Hanya untuk itulah manusia diciptakan. Ingat kembali kepada Sang Penciptamu sebelum terlambat hari-hari kemalangan itu mendatangi kehidupan saudara. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, saudaraku. Jika bunyi sangkakala itu terdengar, maka malaikat Allah turun dan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dunia ini sudah berakhir. Semua menghadap tahta pengadilan Allah. Dan di situ akan diadili bahwa orang yang percaya kepada Allah, dia masuk dalam kebahagiaan tuannya. Dan orang yang tidak mau percaya dan menolak Allah, dia masuk dalam hukuman kekal selama-lamanya. Entah itu baik, entah itu jahat, semua masuk dalam pengadilan Allah. Allah akan mengadili segala perbuatan kita, yang baik dan yang buruk, bahkan yang tersembunyi juga. Tersembunyi sekalipun akan diadili oleh Allah. Saudara, engkau mungkin bisa menyembunyikan kejahatanmu, tapi ingat bahwa Allah kita, Allah yang melihat sampai kedalaman hati saudara. Dia tidak akan tertutupi pandangannya ketika engkau melakukan segala sesuatu. Dan itulah yang akan membuat saudara bakal menerima rahmat Tuhan, kasih karunia Allah, atau murka Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam tahun kemalangan itu, sebelum terlambat, ingatlah akan Pencipta, bahwa Allah Sang Immanuel itu yang akan menjadi bagian saudara. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati hidup saudara. Dan saya tetap dari tempat ini tetap berdoa untuk hidup saudara, keluarga saudara, jemaat Tuhan GBS Purwokerto, dimanapun saudara berada. Hal yang terbaik itu akan menjadi bagianmu. Tahun rahmat Tuhan di tahun ini akan menjadi bagianmu jika engkau mau datang mendekat kepada Allah dan engkau mengingat akan Sang Penciptamu. Hidupmu akan aman, damai dan sejahtera. Dan saya mau berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, pegang teguh janji Tuhan bahwa Allah sanggup memberkati kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau hari ini dalam kegelapan yang tidak bisa engkau bayangkan, yang tidak bisa engkau rencanakan, dalam berkat nama Yesus, terang itu akan mendatangi kehidupan saudara. Jalan keluar untuk masalah kehidupan itu akan menjadi bagian saudara dimanapun engkau berada. Jika engkau hari ini sedang dalam kesakitan, di dalam berkat nama Yesus, berkat kesembuhan itu mendatangi kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, sehat, sukacita, aman dan damai sejahtera menjadi bagian saudara. Jika engkau hari ini berada dalam pergumulan bahwa pekerjaanmu tidak bisa menjanjikan, bahwa hidupmu aman hari ini dan hari esok, dalam berkat nama Yesus, sesuatu yang tidak engkau bayangkan, bahwa setiap apa yang kau jumpai dengan tanganmu akan menghidupi seluruh keluarga, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun orang berkata mustahil, jika engkau percaya, hal itu menjadi tahun rahmat Tuhan bagimu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Bahwa Tuhan telah siap menyediakan berkatnya untuk mendatangi kehidupanmu dalam berkat nama Yesus.
diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati tokomu. Jika kamu datang dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, engkau masih punya harapan. Tuhan sanggup membuat segala usahamu berhasil dan beruntung, yang itu akan engkau nikmati dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya bahwa nikmat Tuhan itu tersedia bagimu hari ini dan hari esok, katakan amin, amin. Haleluya, shalom.